Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam, dok. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh. Bu. Oke, Waalaikumsalam baik. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini dok. Terima kasih kehadirannya ya, adik-adik. Jadi ini kita reschedule dari saya seharusnya kuliah yang kedua adalah ke hari Rabu kalau tidak salah ya. Rabu, kemudian kita pindah hari ini ya. Terima kasih sudah hadir. Eh, kita mulai dulu ya dengan baca basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil alamin. Islamidina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Eh, baik, mungkin sebelum apakah perlu saya ulang yang kemarin akhiran dari materi yang kemarin atau langsung materi yang kedua? Yang kemarin apakah sudah bisa diambil apa pemahaman atas materi yang saya sampaikan kemarin mengenai kerangka konsep, kerangka teori, ya, kerangka teori, kerangka konsep, ya. Kalau sudah, berarti saya lanjutkan saja ke materi yang berikutnya, ya. Oke? Atau boleh nanti kalau mau bertanya, ya, bertanya terkait dengan materi hari ini maupun yang kemarin. Baik, yang materi Ya, hari boleh. ini, ya, yang materi hari ini saya diminta untuk Recording in progress. ya, untuk memberikan matrikulasi atau apa ya sebenarnya kita diskusi lah ya, diskusi mereview kembali atau mungkin ya hal-hal yang dulu belum diperoleh ya sebagai pengantar nantinya kalau di mata kuliah metodologi penelitian yang sesungguhnya ya. Jadi mungkin pembahasannya tidak detail ya karena ini matrikulasi ya. Baik, mengenai desain penelitian eksperimental, jadi sebenarnya kalau kita bicara penelitian ya, nanti Anda semuanya akan diminta untuk melakukan penelitian disertasi. Ya. Ada tentunya beberapa desain penelitian yang bisa dilakukan terkait dengan tujuan penelitiannya. Jadi tujuan penelitiannya mau seperti apa, maka desain yang sesuai itu bagaimana. Gitu. Nah, tentunya sebelum kita masuk ke pembahasan desain penelitian, ya, nanti kalau ditanya gitu atau kita membaca gitu ya, suatu penelitian dengan jenis penelitiannya itu adalah apakah observasional atau eksperimental ya. Kalau yang akan kita bahas hari ini adalah penelitian eksperimental ya. Itu adalah sebenarnya merupakan jenis penelitian yang dilihat dari proses penelitiannya, gitu. Jadi ada penelitian eksperimental, ada penelitian observasional. Nah, sayangnya di penelitian kita nanti ya di S3 Biomedik itu tidak diperkenankan melakukan penelitian observasional, ya bahkan di Magister Ilmu Biomedik juga demikian ya. Jadi yang diminta adalah penelitian eksperimental, gitu. Tapi mestinya atau setidaknya ya kita tahu sebenarnya ada penelitian observasional. Nah, penelitian observasi beda dari keduanya ini intinya adalah pada ada apa tidaknya intervensi yang dilakukan oleh peneliti ya pada subjek ya kalau itu manusia ya subjek uji atau pada hewan ujinya gitu. Jadi intervensi itu berarti peneliti itu sengaja memberikan intervensi ya pada subjeknya entah diberi apa ya diberi perlakuan atau intervensi dengan sesuatu gitu. Kemudian nanti dilihat ada enggak perubahan parameter-parameter apa molekulernya ya kalau di ilmu biomedik. Nah, sebenarnya ada penelitian observasional ya yang berarti di penelitian observasional ini nanti peneliti tidak melakukan intervensi. Ya, di dalam penelitian observasional itu peneliti hanya me, apa istilahnya mengamati, ya, walaupun di penelitian eksperimental juga ada pengamatan ya, tapi di observasional itu peneliti mengamati
tanpa memberikan intervensi. Gitu. Jadi intervensinya mungkin terjadi di alam gitu ya, mungkin ada di suatu daerah, di situ ada kondisi demografi atau kondisi lingkungan tertentu gitu, dibandingkan dengan yang di daerah yang dengan kondisi lingkungan yang berbeda gitu. Apakah ada perbedaan parameter-parameter yang akan diamati ya gitu, atau dilihat dari lifestyle, lihat suatu sekelompok subjek gitu dengan lifestyle tertentu, dan kemudian sekelompok subjek yang lain dengan ciri lifestyle tertentu gitu. Ada enggak perbedaan dari eh, prevalensi penyakit atau terjadi ada perubahan-perubahan parameter apa tidak? Nah, itu adalah penelitian observasional. Nah, nanti kita tidak diperkenankan melakukan penelitian observasional ya. Yang boleh adalah eksperimental. Jadi harus ada intervensi yang dilakukan. Itu ya, jadi itu sudah yang yang pasti gitu. Jadi nanti kita harus sudah bersiap bahwa akan melakukan penelitian eksperimental. Nah, kemudian selain dari proses penelitiannya, ya nanti macam atau jenis penelitian itu ada berdasarkan dari cara pengumpulan datanya. Nah, ada penelitian primer, ada penelitian sekunder. Ini perbedaannya adalah pada kalau penelitian primer itu peneliti itu yang jadi kita gitu sebagai peneliti nanti ya itu yang mengadakan datanya gitu. Jadi datanya memang kita upayakan ya, kita desain, kemudian kita lakukan pemeriksaan sehingga kita mendapatkan data. Nah, itu adalah penelitian primer. Tapi nanti ada penelitian sekunder itu yang datanya bukan kita yang produce gitu ya, tapi misalnya kita lihat dari rekam medis. Nah, rekam medis itu kan datanya memang sudah tersedia, ya. Dan kemudian kita istilahnya memanen atau mengambil data itu. Atau data yang disediakan oleh pemerintah gitu ya. Misalkan pemerintah sudah melakukan observasi apa begitu ya, datanya sudah ada, kita ambil di sana, itu namanya penelitian sekunder itu ya. Ada sebenarnya gabungan, jadi suatu penelitian itu merupakan datanya, ada data primer, ada data sekunder, itu boleh ya, kalau itu tidak masalah. Tetapi data sekunder ini hanya sebagai pelengkap untuk diskusinya, atau pelengkap untuk deskripsinya, tapi yang utama adalah data yang primer. Itu yang kita dikehendaki di PSDIB. Kemudian ada juga nanti jenis penelitian itu berdasarkan metode analisisnya. Gitu. Apakah penelitiannya penelitian deskriptif ya, atau penelitian inferensial atau analitik. Ya. Nah, nanti yang dikehendaki di PSDIB itu adalah ya utamanya adalah penelitian inferensial atau analitik ya, walaupun tetap ada data-data deskripsinya gitu ya. Jadi kalau hanya penelitian deskriptif, walaupun misalnya penelitian kualitatif itu ya, yang istilahnya hanya mendeskripsikan berbagai fenomena dan seterusnya dihubungkan dengan apa dan seterusnya, itu ada penelitian yang sangat susah ya, sangat sulit ya, yang penelitian deskriptif yang benar itu sulit. Tapi kita tidak boleh kalau penelitian kita nanti hanya data-data deskriptif tanpa analisis statistiknya gitu. Jadi kita harus penelitian kita nanti ya, disertasi kita harus merupakan penelitian analitik. Maksudnya analitik itu berarti kita harus melihat apakah ada melihat hubungan atau mengkomparasi ya perbedaan antar kelompok misalnya seperti itu ya, ada pengaruhnya apa tidak. Itu adalah penelitian inferensial ya, atau analitik. Nah, jadi demikian nanti kalau memang kalau ditanya apa jenis penelitiannya, memang kita nanti secara umum adalah penelitian
eksperimental, gitu ya. Dengan data primer, tentunya harus ada data primernya dan dilakukan analisis. Nah, kemudian terkait dengan rancangan penelitian, kalau penelitian observasional itu ya dulu kita belajar itu ada observasional itu yang deskriptif ya tadi yang tidak melakukan analisis antar variabelnya. Jadi benar-benar ini termasuk penelitian kualitatif ya. Itu hanya deskriptif ya. Walaupun hanya itu sebenarnya itu merupakan penelitian kalau mau penelitiannya itu bagus ya, dipercaya itu suatu penelitian yang sangat effortnya luar biasa gitu. Ya. Kemudian observasional itu juga ada yang analitik gitu. Jadi tidak hanya penelitian eksperimental ya yang analitik, tetapi observasional yang analitik juga ada. Jadi biasanya akan melihat apakah suatu faktor itu merupakan faktor risiko terhadap suatu penyakit tertentu. Lah itu biasanya kita akan melakukan analisis ya hubungan antar variabel, ya, apakah ada hubungannya kuat apa tidak. Itu kemudian apakah bagaimana rasio prevalennya atau mungkin odds ratio ya atau satunya apa ya? Ada 3 kalau tidak salah ya. Jadi ada juga penelitian observasional walaupun kita tidak tadi bedanya dengan eksperimental kan observasional itu tidak memberikan intervensi ya. Peneliti itu tidak memberikan intervensi walaupun banyak intervensi yang mempengaruhi si subjek ini ya mungkin faktor lingkungan ya faktor sosial kemasyarakatannya dan seterusnya ya itu sebenarnya ada intervensi tapi bukan dilakukan oleh peneliti. Ya, itu penelitian observasional. Nah, kalau yang nanti akan kita lakukan itu adalah penelitian eksperimental ya. Nah, itu nanti penelitian eksperimental ini dari sisi desain. Nah, desain itu berarti apa upaya kita untuk melakukan penelitian ini agar nanti pertanyaan penelitiannya atau masalah penelitiannya itu terjawab dengan adekuat gitu ya. Terjawabnya itu dengan benar gitu. Tidak sekedar kita lakukan penelitian kemudian ada data, kemudian kesimpulannya tidak bisa dipercaya. Nah, desainnya bisa ada merupakan desain true eksperimental ya. Termasuk di dalamnya adalah penelitian RCT, pernah dengar pastinya ya, randomized control trial itu termasuk penelitian true atau design true experiment. Nah, tapi nanti ada ya, sebenarnya memang penelitian eksperimental, tetapi dengan desain true eksperimental ini tidak memungkinkan dilakukan, maka bisa ada apa istilahnya alternatifnya adalah dengan kuasi eksperimen ya. Kuasi eksperimen atau eksperimen semu gitu ya. Nah, ini yang nanti akan coba kita pahami. Nah, kemudian kalau tadi di awal sudah saya sampaikan ya, penelitian eksperimental itu bedanya dengan penelitian observasional itu adalah peneliti mempunyai otoritas untuk memanipulasi atau memberikan intervensi ya. Jadi ada yang istilahnya memberikan manipulasi, memberikan intervensi, memberikan perlakuan, memberikan treatment ya, banyak sekali istilahnya ya. Dan intinya adalah itu disengaja oleh peneliti. Berarti peneliti mempunyai otoritas ya untuk memanipulasi berbagai tingkat variabel independen tertentu. Nah, jadi yang diintervensikan itu adalah variabel independen atau variabel bebas, gitu. Ya. Kemudian ada satu ciri lagi dari penelitian eksperimental itu adalah peneliti itu mempunyai otoritas untuk mengalokasi subjek ke dalam kelompok-kelompok studi secara acak atau secara random, gitu. Jadi merupakan ciri dari penelitian eksperimen ya terutama adalah yang true eksperimen itu adalah
peneliti itu memberikan intervensi tadi ya. Kemudian yang kedua adalah peneliti mengalokasi subjek itu ke dalam kelompok secara random. Jadi harus ada randomisasi. Itu. Itu adalah ciri penelitian eksperimental. Jadi nanti Anda semuanya akan diminta untuk membuat proposal atau sebelumnya didahului dengan pra proposal ya. Itu tentunya kita harus paham mengenai ini. Ya, berarti ini saya intervensinya apa? Itu ya, variabel bebasnya itu apa? Intervensinya bagaimana? Kemudian kelompok-kelompoknya harus dialokasi secara random. Mana yang kelompok 1, mana kelompok 2, mana kelompok 3, dan seterusnya. Itu harus dimasukkannya ke dalam kelompok itu secara random. Gitu ya. Jadi nanti kalau ditanya, loh, itu desainnya gimana itu? Kok nggak ada randomisasi gitu ya? Nah, itu tidak boleh terjadi lagi. Ya, jadi pasti harus ada randomisasi. Karena teknik randomisasi ini adalah untuk jadi kalau kita bagi kelompok ini ya secara random, secara acak, maka bisa jadi kalau ini tadi populasi ini ya, ciri-ciri masing-masing individu yang ada di populasi ini kan beraneka ragam, ya, beraneka ragam. Lah kalau kita tidak lakukan randomisasi untuk ini mana, siapa yang masuk ke kelompok 1, siapa yang masuk ke kelompok 2, siapa yang masuk ke kelompok 3, ya, kita tidak random, tidak kita acak, bisa jadi nanti akan masuk di satu kelompok ini ternyata cirinya berbeda berbeda nanti akhirnya dengan ciri kelompok yang kedua. Nah, kelompok 1 ini ternyata yang ngumpul di sana itu yang cowok semua gitu ya. Kelompok 2 ini banyak ceweknya misalnya. Kelompok 3 nanti dominasinya pada cowok dan seterusnya. Nah, yang seperti ini nanti cirinya akan menjadi berbeda. Ya. Atau yang di sini yang berat badannya ideal semua, di kelompok berikutnya berat badannya yang overweight, yang di kelompok ketiga yang kurus-kurus misalnya. Nah, itu kalau tidak dilakukan randomisasi, maka nanti ciri dari tiap kelompok ini akan bisa jadi menjadi berbeda. Padahal yang dikehendaki di dalam penelitian eksperimental itu setiap kelompok ini cirinya harus sama, gitu ya. Jadi kalau dilihat rata-rata berapa jumlah wanita dan prianya itu di tiap kelompok ini sebarannya harus sama. Kemudian misalnya kita nanti misalnya terkait dengan diabetes mellitus misalnya, maka tentunya kondisi kadar gula darahnya ya, di kelompok 1, 2, 3, dan 4 itu harus rata-ratanya itu mirip.